pertama saya mengenal Sandi Permana ini dulu kita memang sama-sama di Genta Buana ya. Jadi yang saya tahu ya Sandi Permana memang orangnya care, baiklah, ramah sama semua orang gitu. Termasuk kita terakhir itu sama-sama di Genta Buana itu tahun 2018. Jadi waktu itu saya syuting di Pangandaran. Tapi sebelum syuting di Pangandaran itu dengan judul Timun Emas, kita sama-sama di Mak Lampir juga, di Mak Lampir yang terakhir tuh 2018 di Genta Buana. Nah, Genta Buana itu posisi studionya udah di daerah Sodong, Cilengsi. Ya, saya sih sampai sekarang akhirnya artinya nggak menyangka ya kalau Sandi bisa meninggal secepat itu, karena pada saat saya dikabarin teman meninggal di rumah sakit Cilengsi, konon kabarnya dibunuh oleh rekan kru, agak kurang percaya gitu, karena jauh sebelum meninggal itu saya sempat komunikasi, bahkan pernah ketemu, lalu Sandi menceritakan tentang keinginannya untuk menjadi legislatif, nyalonin di DPRD gitu. Ya singkat cerita kita ngobrol politik ngalor ngidul, kemudian lama nggak ada komunikasi. Nah setelah setelah pasca pemilihan legislatif ini, kita udah lost komunikasi lagi nih, nggak pernah ketemu lagi. Nah kebetulan kemarin tanggal 12 Januari itu temen ngasih tahu Sandi meninggal bro. Yang benar gitu. Memang rada kurang percaya juga sih gitu. Tapi pas aku tanya-tanya teman-teman yang lain juga, ternyata benar gitu. Dan meninggalnya juga saya nggak nyangka juga, karena setahu saya nih Nanang Gimbal ini kan juga dulu pernah satu production house juga di Genta Buana. Bahkan setelah Genta Buana bubar pun masih satu tim juga sama Sandi gitu. Dan yang lebih teganya lagi, ini masih satu komplek gitu, hanya persoalan gara-gara rapat RT ya kan. Yang saya tahu dari cerita istrinya kan persoalannya berawal dari rapat RT gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sih mungkin karena terakhir Sandi ketemu saya itu lebih banyak cerita tentang agama, tentang kebaikan gitu. Jadi mungkin saya rasa ada hal-hal yang Nanang tidak terima mungkin pada saat dia sedang minum di daerah komplek itu, atau ditegur dengan Sandi kemudian nggak terima gitu. Itu pun bisa saja terjadi gitu, karena yang saya tahu memang Sandi itu orangnya nggak suka ngelihat, apalagi gaul lah. Sekarang ini dia udah jauh lah dari dunia yang sifatnya foya-foya, apalagi mabok-mabokan. Kan terakhir kita ngobrol itu tentang agama, masalah kebaikan gitu. Nah mungkin dasarnya dari, biasanya kalau orang nggak salah ditegur itu malah bukannya minta maaf, tapi karena orang sudah terkontaminasi dengan alkohol, ya itu tadi yang terjadi, akhirnya menjadi dendam gitu. Nah, abang kan sekarang sudah menjadi seorang sutradara ya bang ya. Dulu sebelum menjadi seorang sutradara kan masih pemain. Nah, sedekat apa sih abang dengan Sandi, dan karakternya seperti apa sih? Yang saya tahu dulu waktu kita sama-sama jadi pemain di Genta ya, setahu saya baik, cukup baik. Sandi orangnya care, suka ngelawak, lucu gitu, dan humoris lah. Dan saya rasa bukan dengan saya saja ya,
bahkan kadang ngobrol dengan figuran-figuran yang lain. Itu juga mereka biasa bercanda di lokasi gitu. Ya yang saya tahu pokoknya Sandi itu baik orangnya. Jadi nggak sombong. Gitu. Kalau dengan Nanang Gibran sendiri, apa melihatnya seperti dulu sekawan atau gimana juga untuk satu grup atau seperti apa? Kalau Nanang Gimbal saya nggak terlalu dekat ya, karena biasanya dulu kan kita lebih banyak sama-sama pemain, lebih banyak intens ngobrolnya. Tapi kru kan biasanya kita juga kadang-kadang kalau lagi break ya mereka masing-masing ngobrolnya sama kru gitu. Nah kita ngobrolnya sesama pemain. Karena yang saya tahu ya sekilas-sekilas saja sih dengan Nanang saya nggak begitu tahu banget. Tapi yang saya tahu dia pernah menjadi kru di Genta juga. Gitu. Jadi nggak merasa sedekat seperti Sandi Permana ya Bang? Enggak. Jadi ya kenal sepintas-pintas saja karena sesama apa namanya di bernaung di satu PH ya di Genta Buana. Nah mungkin dulu sedekat apa Bang dengan Sandi Permana ini Bang? Sampai apa namanya sedekat seperti apa sih? Saya dengan Sandi di lokasi ya sebatas kedekatan, sebatas profesional kerja aja sih gitu. Karena setelah Genta Buana bubar, dinyatakan bangkrut dan meninggal Pak Budi Sutrisno selaku produser, ya lebih banyak masing-masing, jarang ketemu. Paling yang Intan sering ketemu ya sampai saat ini kayak kemarin setelah bubar itu Coki masih sempat kita ketemu sering lah gitu. Terus Rizal Gibran masih sering ketemu. Nah, Afdal kita masih sering satu produksi. Terakhir kita bareng sama Afdal itu di Kembang Pajajaran. Sama Coki kita bareng di Kembalinya Raden Kian Santang. Nah kemudian Bang kira-kira ada nggak perilaku khusus sebelum dia mungkin jauh-jauh hari kan sepeninggalnya dia kan tewasnya dia ada pertanda seperti apa atau seperti apa untuk lewat komunikasi atau apa? Iya, terakhir saya ketemu pada saat beliau menceritakan tentang keinginannya untuk menjadi calon legislatif. Ya yang saya tahu dia lebih banyak menceritakan tentang sisi kebaikan, sisi agama. Ya mungkin tanda-tanda orang yang sudah mendekati diri kepada Allah. Menurut saya hanya itu yang saya ketahui. Jadi artinya kalau orang sudah menjelang dipanggil, yang saya perhatikan itu memang sudah betul-betul dari sikap perbuatannya itu mendekati sempurna kebaikan. Jadi itu yang saya ketahui. Jadi terakhir saya ketemu Sandi itu ya yang bicarakan tentang agama, kebaikan. Kita harus bisa menolong bro sesama umat. Kita harus bantu perjuangin masyarakat kecil bro. Dan kita sekarang harus berkiblat penuh dengan jalan Allah bro. Ya, itu yang kita ketahui dari terakhir Sandi bicara seperti itu. Jadi firasat saya ini anak udah bener nih. Itu kayaknya memang udah pantas juga untuk mengabdi sama masyarakat dan menjadi pemimpin masyarakat. Itu saja sih yang saya ketahui. Jadi hanya bercerita tentang kebaikan dan tujuan kebaikan. Sandi ini kan orangnya suka humoris ya, suka ngelawak gitu. Kadang-kadang suka jahil sama orang. Jahilnya misalnya kalau orang lagi makan, tahu-tahu ngambil minuman, makanannya diumpetin. Nah, itu tingkah konyolnya almarhum Sandi di lokasi syuting. Di luar itu? Di luar itu kita kan tidak pernah nongkrong bareng, main bareng itu jarang ya gitu. Tapi lebih konyolnya itu lebih banyak di lokasi syuting, suka jahil. Jadi kalau ada orang makan, misalnya itu tadi ngambil minuman, makanannya diumpetin, ntar yang lagi makan itu nyari-nyari
makanannya yang diobatin sama Sandi. Tapi itu sebatas guyonunya Sandi, nggak lebih dari itu. Kalau untuk yang nakal-nakal sih, menurut saya Sandi orangnya nggak pernah aneh-aneh juga di lokasi syuting. Nah, pesan saya ya, ayolah kita jaga kebersamaan, baik artis, kru maupun pemain-pemain pemula, figuran. Kita jangan merasa sombong, besar, atau menjadi sok seleb gitu. Juga nggak usah. Karena tanpa kru, artis juga bukan siapa-siapa. Begitu juga sebaliknya. Kru kalau nggak ada artisnya juga tidak akan bisa jadi apa-apa. Jadi sebaiknya ayolah kita sesama pekerja seni, mari kita saling menghormati agar kejadian dari kasusnya Mas Sandi Permana ini menjadi tolak ukur kita untuk saling membenci. Jangan sampai kita saling membenci. Tapi ayolah justru kita saling menyayangi, mengasihi. Jangan sampai kita menjadi ketersinggungan karena kita tidak bisa mengukur emosional orang. Apakah emosi itu bisa menjadi dendam, kesumat atau tidak, kita juga tidak tahu. Poinnya adalah hidup ini jangan sampai menciptakan permusuhan. Tapi ayo kita jalin persaudaraan, persahabatan untuk sampai masa tua kita. Bahkan kalau perlu anak cucu kita bisa nyambung, berteman bersaudara.